Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian yang terdapat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang mana Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Di saat ini, hamba-Mu yang Engkau utus, Engkau percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau kuasai hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih pendengar Klavos Sukacita yang setia, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dari mulut dan pendengaran mereka, tetapi tertanam dalam hati dan kehidupan mereka, dan mereka boleh dikuatkan untuk memperlakukan akan firman dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelehkan orang, sehingga kamu melelehkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Tema yaitu Tuhan sendirilah yang akan memberi suatu tanda. Pembacaan di saat ini dalam konteksnya yaitu bagaimana kita menantikan suatu tanda yang akan Tuhan berikan bagi kita, yaitu kedatangan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu Advent penantian, yang mana satu hari lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini kita akan selalu melihat tanda untuk mengingatkan kita harus melakukan sesuatu. Jika kita mengabaikan pertanda tersebut tanpa melakukan apa-apa, kita akan rugi. Misalnya jika hari berawan, maka kita harus mempersiapkan payung. Kalau tidak, ketika hujan, kita akan basah kehujanan. Karena itu, ketika ada pertanda muncul, kita harus berpikir bagaimana meresponinya. Pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, apa arti dari Immanuel? Immanuel yang kita tahu dan mengerti melalui firman Tuhan ialah Allah beserta kita. Semua orang Kristen tahu bahwa Immanuel adalah Allah menyertai kita. Tetapi dalam perjalanan hidup, begitu banyak orang Kristen ketika menghadapi hidup yang berbeda dengan keinginan hati, mulai muncul keraguan mengenai arti Immanuel. Kita lihat bahwa Immanuel berbicara secara pribadi, Immanuel berbicara secara janji, Immanuel berbicara secara kekekalan. Pada bagian ini kita dapat mempelajari bagaimana pelayanan dan penyertaan Tuhan. Ia berfirman, Yesaya menyampaikan firman-Nya kepada Raja Ahaz untuk meminta suatu tanda dari Tuhan. Ini merupakan tanda bahwa Allah masih memberi perhatian kepada Ahaz untuk kembali ke jalan Tuhan,
yaitu meninggalkan kehidupan yang selalu menyakiti hati Tuhan. Pendengar Klavos sukacita yang diberkati Tuhan, Yesaya dalam menyampaikan isi hati Allah kepada Ahaz dengan suatu petunjuk, yaitu meminta tanda dari Tuhan. Tanda yang dimaksudkan adalah keselamatan dari ancaman bangsa-bangsa yang menekannya, yaitu Aram dan Israel atau Samaria. Di sini Yesaya memberikan harapan. Allah mengutus untuk Yesaya berfirman dan memberi petunjuk, merupakan inisiatif Allah memberikan pengharapan bagi Ahaz bahwa Tuhan pasti akan menolong ketika menghadapi kesusahan. Kita lihat di saat ini dalam konteks pembacaan ini, kita lihat hal yang pertama, yaitu kasih karunia. Bukti dari kasih setia Tuhan kepada umatnya, kita lihat pada ayatnya yang ke-14, mengatakan Allah sendirilah yang memberikan suatu tanda, yaitu janji kelahiran Sang Mesias yang disebut Immanuel. Kata Tuhan sendirilah memberikan petunjuk kepada kita bahwa ini adalah inisiatif Allah. Tidak ada unsur karena perbuatan manusia. Manusia siapapun tidak ada andil dalam janji Allah menghadirkan Immanuel. Janji kedatangan Immanuel lahir dari seorang wanita. Keturunan wanita merupakan janji Allah kepada manusia pertama dan iblis. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ahaz menolak untuk menerima tanda kepada Allah. Meskipun begitu, Allah dengan sendirinya memberikan tanda itu kepada Ahaz. Memang janji kedatangan Immanuel belum pada masa pemerintahan Ahaz, tapi perlu diingat bahwa Immanuel adalah pribadi Allah itu sendiri. Artinya, Immanuel bukanlah hanya pada masa kedatangannya melalui kelahiran, tetapi sebelum manusia diciptakan, janji Immanuel sudah berlaku. Kelahiran Yesus Kristus adalah pemenuhan seluruh janji Allah akan Immanuel. Pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, hal yang kedua yaitu penyelamatan. Tanda yang diberikan Allah melalui Yesaya kepada Ahaz dan umatnya mengenai Immanuel, itu memang janji kelahiran Yesus, dan itu diungkapkan Yesaya kembali. Kita lihat pada ayat pasal yang ke-9 tentang kedatangan Raja Damai. Pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, dalam konteks pembacaan ini kita bisa melihat apa yang perlu kita ambil, apa yang perlu kita timbah dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang mana dalam kehidupan ini firman Tuhan adalah penuntun dan kekuatan bagi jalan kehidupan umat percaya. Kita lihat Immanuel adalah kepenuhan akan janji Allah pada umatnya, yaitu keselamatan. Janji keselamatan di dalam Immanuel itu adalah pemenuhan segala janji Allah akan dunia ini. Tapi jauh sebelum kedatangan Immanuel, janji itu sudah berlaku sejak dunia itu dijadikan. Kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Segala keseluruhan kepenuhan Kristus itu dilimpahkan dalam kasih karunia dan kebenaran, yang mana Ahaz bebas untuk memilih tidak mendengarkan Allah. Tetapi ingat, bukan berarti Allah melupakan dia, tetapi Allah tetap mengontrol seluruh ciptaannya, termasuk Ahaz yang telah menduakan Allah. Kita pun terkadang dan mungkin mewarisi sifat Ahaz, yaitu memberontak terhadap Allah dalam kehidupan kita, dalam sifat dan kelakuan kehidupan kita. Tetapi Tuhan tetap setia mengawasi dan memelihara kita. Maka bagi kita yang setia dan taat, ingat Tuhan selalu memperhatikan kita. Pendengar Klavos yang diberkati Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi Natal tahun ini dalam masa pandemi COVID-19, yang mana pada besok hari tanggal 25 kita merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus, yang mana kita yang ada sampai saat ini adalah kita orang-orang yang beroleh kasih karunia, harus merenungkan kembali karya besar keselamatan yang telah Allah genapi di dalam hidup kita.
tanda yang Tuhan sendiri akan berikan, yaitu keselamatan yang telah digenapi dalam kehidupan kita. Tanda kasih karunia itu telah digenapi. Hal ini bukan untuk diketahui saja, tetapi bagaimana kita mempercayai kasih karunia ini akan melaksanakannya dalam hidup kita. Kita diberikan nafas, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat dan janji keselamatan. Firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita, kalau bagaimana Tuhan sendiri yang akan memberi tanda bagi kita. Kalau Tuhan sudah memberikan tanda bagi kita, yaitu kasih karunia keselamatan, berarti firman Tuhan harus kita dalami, kita hayati, dan ia akan bertumbuh, berbuah lewat kehidupan kita, yang menampakkan, menunjukkan akan kasih karunia Allah kepada kita, dan implikasinya kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihi akan keluarga, suami, istri, anak-anak, mengasihi siapapun. Kita harus mengasihi, supaya itu bukti nyata, tanda kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di saat ini mengajarkan bagi kita, yang mana kita harus menghayati, mendalami akan kasih karunia Allah dalam menyambut akan kelahiran Yesus Kristus. Yang mana Raja Ahaz juga menolak akan tanda itu, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Untuk itu, berikanlah hidup kita untuk dipimpin dan dikuasai oleh Yesus Kristus lewat firman. Setiap saat kita membaca firman, supaya firman ini memimpin kita dalam kehidupan hidup dalam Tuhan kasih karunia. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan suluh dan terang bagi jalan kehidupan kita, dan menjadi suatu kado yang indah untuk merayakan Natal tahun ini dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus dan perantaraan Roh Allah yang kudus, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan suatu berkat dan kado yang terindah di tahun ini untuk merayakan akan kelahiran Yesus Kristus, yaitu firman. Mengajarkan bagi kami untuk mendalami akan suatu tanda yang Tuhan berikan, yaitu kasih karunia dalam kehidupan kita. Biarlah atas tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan akan firman di dalam kehidupan kita. Hamba berdoa bagi pendengar Klavos Sukacita yang selalu setia untuk mengikuti dan mendengar akan channel Klavos ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, para pendengar, para pelayan yang ada di Klavos Sukacita. Tuhan tahu kehidupan kami semua, pergumulan yang kami naikkan siang dan malam. Biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kasih, kuasa, dan kehendak. Dan Tuhan pimpin, Tuhan jaga kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, membentengi kami dari segala susah mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mencelakai kami, terlebih virus COVID-19 yang ada masih di dunia ini. Tuhan jauhkan itu daripada kami. Biarlah kami menyambut akan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember dengan penuh sukacita dan sejahtera. Para pelayan-pelayan yang Tuhan pakai, Tuhan pilih dan Tuhan utus di Klavos Sukacita, Tuhan berikan kekuatan bagi kami, tambahkan hikmat bagi kami, dan kuasa Roh Kudus memimpin kami, agar kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kami luar biasa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Natal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon kepada-Mu. Amin. Shalom, Tuhan